Halo, Assalamualaikum. Baik, halo, Halo, Mas. halo, Mas. Oke, gimana? Ceritain dulu deh. Apa kendalanya terkait judul? Kendala masih bingung sih Mas, mau apa, eh, kayak apa ya? Masih bingung mau teliti apa gitu Mas. Oke. Ada syarat nggak dari dosennya? Kalau syarat sih yang penting sesuai dengan prodi sih Mas. Selaras dengan prodinya administrasi perkantoran. Jadi Itu aja. sepertinya belum dijelasin secara detail sih Mas. Kayaknya Hmm, itu dulu sih Mas. ya, Pas oke. kemarin. Sebenarnya sih kan ini semester 7 kan Mas, jadi masih apa Hmm. ya, masih masih magang. Jadi khusus D4 itu semester 7-nya magang, apa ya istilahnya, magang terus gitu Mas, selama 6 bulan Magang di mana Mas. magang? Magang di kemarin di PT LPPA Gunung Nusantara Mas. Oke. Nah, baru semester 8-nya baru ngajuin TA judul gitu Mas. Jadi Ya, kayak masih kebingungan. oke. Begini biasanya untuk mempermudah kasih apa itu? Biasanya disarankan ngambil di tempat magang. Sama di kampus saya juga gitu. Jadi lebih baik penelitian di tempat magang. Gitu, nggak kepikiran apa di tempat magang. Kepikiran sih Mas kemarin, tapi kayak di sana terlalu itu privasi gitu loh Mas. Jadi kayak nggak, mereka nggak terlalu open gitu, terus bingung mau nyari komunikasinya bagaimana. Hmm, bergerak di bidang apa tempat magangnya? Di bidang bergerak di bidang itu Mas, apa, pelatihan gitu Mas, pelatihan perkebunan kayak gitu Mas, kayak ya pelatihan gitu, Oh, konsultan bukan? ya kayak seperti itu Mas. Oke. Hmm. Jadi, Mas Luki harus tahu dulu nih, nanti gampang judulnya. Yang penting tahu prinsip dulu ya. Kita Ya materi Mas, dulu. oke siap Mas. Prinsip dulu. Prinsipnya ada dua deh. Yang paling apa istilahnya? Yang paling dasar tuh ada dua dulu. Oke. Lakukan penelitian yang paling mudah dikerjakan. Itu dulu ya. Lakukan Ya, penelitian paling mudah dikerjakan. Ini prinsip nih. Lalu yang kedua, ah, lakukan penelitian yang paling mudah dikerjakan. Subjek, objek, lokasi yang dikenal, dan ini Mas intinya. Jadi begini maksudnya. Nanti kita menentukan saya mau meneliti apa, saya mau meneliti kepada siapa, saya mau meneliti di mana, gitu kan? Itu harus kita perhatikan subjek, objek, lokasi itu yang kita kenal. Artinya, paling tidak, lokasi penelitian atau tempat kita meneliti atau apa yang ingin saya teliti itu yang kita sudah paham, yang sudah kita kenal. Dan yang paling penting adalah data yang paling mudah didapat. Jadi percuma kita meneliti pada subjek, objek, lokasi yang kita kenal, tapi datanya nggak mudah didapat. Datanya sulit didapat, percuma. Misal contoh kayak kasusnya Mas Luki. Loh, saya harusnya bisa ngambil lokasi penelitian di tempat saya magang ini. Kan saya magang berapa lama magang? 3 bulan. 3 bulan Mas, terus nanti magang 3 bulan lagi, beda lagi tempat.
Oh, beda lagi tempat. Nah, misal, baru mau mulai gitu Mas. saya kan magang di PT ini, harusnya kan bisa nih saya neliti di tempat ini. Tapi ternyata PT itu datanya sulit didapat. Ah, percuma jadinya. Ya, barulah topiknya yang sedang emerging. Topik yang sedang emerging sesuai jurusannya apa. Ya, jadi apa topik yang sedang emerging sesuai jurusan. Nah, caranya sekarang supaya supaya bagaimana caranya kita bisa mengakomodir dua prinsip ini. Caranya yang pertama, tentukan target dulu. Ah, sekarang coba kita latihan. Mas Luki mau targetnya, subjeknya siapa, objeknya apa, lokasinya di mana? Coba, kira-kira. Untuk subjeknya mungkin di eh, Coba, latihan. Coba, ayo. Subjek itu mau meneliti kepada siapa? oke, oke, Mas. Siapa yang mau diteliti? Ah, subjek itu siapa? Kira-kira, ayo, coba. Subjeknya mungkin karyawan juga Mas. Karyawan Karyawan? di Tahan dulu, karyawan deh, anggap dulu ya. Nah, sekarang objeknya apa? Apanya karyawan yang mau diteliti? Ingat, sesuai jurusan nih. oke, oke, Apanya Mas. karyawan yang mau diteliti? Mungkin penggunaan AI Mas, terhadap penggunaan penggunaan IT Mas untuk Ah, memudah perkantoran gitu Mas. Pekerjaan perkantoran. ya, IT. Di mana? Harus punya target. Di mana? Targetnya mungkin di tempat saya magang yang baru mungkin nanti di situ. Oke, PT apa? Sebagai Yang baru, iya. PT apa? di PT UN Mas. Hmm? PT UN gitu aja Mas. UN? UN? Oh, UN gitu Mas. Oke, PT UN ya. Hmm, Ya, oke. Lalu, tahap kedua, tahapnya cuma dua nih. Tahap kedua, ini yang butuh sekarang. Coba kita latih. Di sini butuh kepekaan dari kita. Coba, secara kan belum belum mulai, udah mulai di PT UN kan belum? belum belum Mas. Belum ya? Oke. Senin mulai Mas. Senin besok. Ya Mas. Oke. Coba sekarang kira-kira kan Mas Luki belum belum kenal sama PT UN. Tapi terkait karyawan, terkait kegunaan IT dalam perkantoran, ada isu apa yang berkembang? Boleh masalah positif, boleh masalah negatif. Coba, peka dulu, 5 poin dulu kita buat. Bisa nggak? Oke Mas. Misalnya, ayo apa? Ada isu apa terkait kegunaan IT? Misal contoh, saya kasih contoh. Oke Mas. Saya kasih contoh satu. Karyawan di Indonesia. Misal, apalagi kira-kira? Eh, transisi mungkin, Mas. Transisi Hah? yang kok transisi apa ya? Hah? Kenapa Sebenarnya transisinya bagus ini terus? transisinya misalkan transisinya Hmm? Kenapa? Apa maksudnya? Yang di kepalanya apa maksudnya? Apa? kayak Apa yang ada di kepalanya tuh? Seperti apa? transisi dari apa ya, Hmm. sistem tersebut Mas, sistem IT tersebut terhadap karyawan gitu Mas. Transisi seperti apa maksudnya? Maksudnya seperti apa? Ka- Kayak eh, Hmm.
mungkin awalnya dari manual terus ke sistem IT-nya Ah, gitu Mas. Jadi oke. mungkin kayak apa ya? Kayak eh, Ya, sulit. lumayan apa ya Mas? Ya, gitu. Oke. Kalau transisinya sulit gitu Mas. Mm-mm. Terus Ada lagi nggak? Ayo. Ayo, apa lagi? Kira-kira apa yang dipelajari selama ini di kuliahnya? oke Mas, kayak meningkatkan apa ya? Penggunaan IT itu kayak apa ya? Nanti jadi karyawan membuka apa ya? Membuka aplikasi selain di di lingkup kerja gitu Mas. Oh, itu namanya sebentar. Itu namanya perilaku cyber loving. Ya, cyber loving benar Mas. Cyber. Hmm. Oke, apalagi? Ayo. Oh, selanjutnya Dua lagi. Udah ketemu ini, dua lagi ayo. sebentar Mas. Jangan nyontek Terus dulu, kira-kira, oh, iya. kira-kira aja. Heeh. Oke, siap-siap Mas. Iya, Ya, kira-kira aja. Kalau nyontek mah ntar aja. Kira-kira dulu, kita latih dulu, ayo. oke, siap-siap Mas. Ini susah deh. Apalagi kira-kira, karyawan di Indonesia masih banyak yang belum paham IT ya kan? Maksudnya belum paham tuh, ya masih kesulitan, ya kan? Ya, Mas. Oke, Bukan oke. bukan belum paham, tapi masih kesulitan maksudnya. Terus transisi dari Eh, sistem manual ke IT itu masih jadi kendala oleh karyawan. Oke. Terus di tengah karyawan sering eh, terjadi perilaku cyberloving. Oke, bagus nih. Ayo apalagi? stres dari karyawan terhadap penggunaan IT. Jadi kayak apa ya, batasan IT itu di lingkup kerja sama lingkup keluarga itu udah nggak apa ya Mas, udah nggak ada batasannya gitu Mas. Misalkan dia di jam berapa gitu udah istirahat gitu, tapi dia masih dihubungi untuk apa ya istilahnya untuk rapat dadaan misalkan kayak gitu Mas. Apa ya Mas istilahnya? Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Apakah itu Itu masuk? arahnya ke manajemen sumber daya manusia itu. Oh, oke oke, oke, Mas. Itu arahnya ke MSDM. Masuk nggak Masuk ke sih Mas kalau di administrasi perkantoran? Masuk. masuk karena belajar SDM pemasaran juga kayak Oh, belajar hampir-hampir juga. iya kayak hampir-hampir Oh, mirip manajemen gitu Mas. oh, oke. Penerapan IT sering menyebabkan stres karena kemudahan yang ada seperti tidak terbatas. Misal, eh, apa? Misal adanya apa Kayaknya WA jam atau jam apa? jam kerja itu misal seharusnya dia istirahat gitu. Tapi dia masih apa ya masih disuruh. Oh, itu bukan IT berarti. Itu Oh, berarti ibaratnya itu pengaturan jam kerja. oke oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karyawan, nggak apa-apa. Karyawan, eh, apa istilahnya ya? Karyawan masih hmm, pengaturan pengaturan kerja, pengaturan karyawan sering menghadapi kondisi harus bekerja di jam istirahat atau hari libur. Oke, ada lagi nggak mau ditambahin? Ini itu Ada dulu lagi Mas. nggak? Itu Hah? dulu mungkin Mas. Oke, Itu itu dulu. dulu. Nah, sekarang dari lima ini, ini kan baru lima ya.
baru Iya, 5 kan. Nanti kan bisa ditambahkan misalnya jadi berapa gitu. Nah, dari 5 ini aja sudah ada kita bisa ngambil judul dari 5 ini aja. Mas Luki mau yang kuantitatif atau kualitatif? kayaknya lebih ke kuantitatif mas. Kuantitatif, pakai pengaruh gitu, variabel-variabel. Iya mas. Ya, oke. Sebentar, 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 sebentar. Kalau misalnya D4 kan vokasi, Iya mas, makasih. kan lebih ke implementasi. Saya Hmm, takutnya kalau kuantitatif nanti dia terlalu teoritis. oh, udah, Mas. Kan lebih ke implementasi kalau vokasi. Berarti kuali ya mas. Enggak, bukan bukan masalah kuanti kuali. Karena gini, Gimana mas? kuanti itu menguji teori. Hmm, Kuanti itu menguji teori sifat dasarnya. Maka nanti dia lebih ke teoritis yang dipertimbangkan teori dan hipotesis nanti. oke, oke mas. Ah, apakah cocok dengan D4 vokasi? Kayaknya, kayaknya loh ya. Kayaknya Ya mas. mengarah-mengarah ke teoritis nanti, ke konseptual bukan ke praktek. Ngerti ya maksudnya ya? Ngerti, ngerti, paham, paham, paham mas. Kan vokasi, itu saya khawatirnya. Oke, oke, mas. eh Berarti kalau mau, tapi sebenarnya nggak masalah juga kalau dosennya oke atau kampusnya oke sih nggak masalah sebenarnya. Bisa kita ambil judul kuantitatif di sini. Cuman saya khawatirnya aja, loh nanti dia bilang dosen loh kamu kok ini apa istilahnya? Apa istilahnya itu? Kamu apa kok kuantitatif? Harusnya kan penerapan apa gitu. Oh iya mas. Misalkan kita ngambil judul kayak apa ya? Misalkan pengaruh apa ya? Bukan pengaruh sih mas, kayak permasalahan itu dia masih awalnya manual gitu mas. Di Mm-mm. kayak apa ya? Kayak Dibuatkan sistem. udah dibuatkan sistem, terus akhirnya sistem tersebut ada kekurangan gitu mas. Jadi kayak dia mengolah datanya masih harus pakai Excel kayak gitu mas. Apakah itu bisa Mm-mm. dijadikan masalah ya mas? Bisa. Tapi itu kan Mas Luki harus buatkan sistem, harus buatkan sistem informasi manajemen istilahnya. Sudah di luar, Mau dibuatin kayak gitu? nggak nyampe situ sih mas. Nggak Jadi usah, iya. kayak 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 meneliti pengaruh dari apa ya, pengaruh dari sistem tersebut, apakah maksimal atau tidak, itu apakah itu bisa Bisa. jadi bahan. Kan gini, pengaruh penerapan. Bisa, kan gini. Pengaruh penerapan SIM, ya kan? Nah, ini bisa. Oh, oke, Penerapan oke. sistem informasi manajemen, ya kan? IT yang ada di situ kan? Ya benar Sistem mas, informasi manajemen dan perilaku cyber loving terhadap produktivitas kerja. terhadap Oh, produktivitas. Bukan kinerja yang dilihat, tapi produktivitas. Kan vokasi, bukan iya kinerja, sih. tapi produktivitas. Kemarin di tempat saya magang yang kemarin itu mas. Mm-mm, Jadi menurut saya itu bisa diangkat sih mas. Jadi tapi masih kebingungan apakah masalahnya itu masih bingung sih mas. Kayak masalahnya itu yang diangkat apa gitu. Jadi sistemnya itu namanya kalau nggak salah S S SM SM SIP mm-mm, apa apa gitu mas. mm-mm, SIP. mm-mm, Jadi itu eh, jadi untuk absensi dan sebagainya harus diolah lagi gitu, nggak bisa kayak bisa di eh, dan harus eh, istilahnya apa ya mas. Eh, Kekurangan orang gitu mas. Jadi
seharusnya Mm, yang malah melebar ini Mas. Di mm-mm. seharusnya ada admin yang ngurusin sistem tersebut Mas. Dan Heeh, bener. admin Tapi tapi itu masih kekurangan karyawan sih kayak Dola sama satu orang itu loh Mas. Jadi kekurangan karyawan ini maksudnya kekurangan dari sisi jumlah sisi atau jumlah Mas. oh jumlah. Oke, atau Jadi kekurangan tenaga ahlinya yang pada pada sistem itu. gitu, Dua-duanya Mas. atau apa? Dua-duanya. Jadi kayak Sudah. beban Hah? pekerjaannya si katakanlah si A ini Mm-mm. dia jadi lebih berat karena Mm. dia harus mengolah data tersebut. Mm-mm. Seharusnya di sistem itu harusnya lebih apa ya, produktivitasnya itu di sistem itu udah apa ya Mas, udah clear gitu loh Mas. Tapi karena Mm-mm. adanya harus diolah manual kayak tunjangan dan sebagainya, harus melihat dari harus harus apa ya istilahnya, kayak harus udah ada sistem tapi Mm-mm. masih Mm-mm. manual gitu loh istilahnya. Nah, Mm-mm. itu jadi beban kerjanya dia lebih menambah terus jadi apa istilahnya, jadi hmm, Mm-mm. Mm. Saya ngerti. itu Bisa loh Mas. tuh analisis, implementasi sistem, bla 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 bla. Ah, bisa. Oh, Jadi sistemnya apa namanya kan? Nah nanti ini nanti ini wawancara nih, oh, wawancara kepada orang yang itu satu, orang wawancara oh, kepada orang yang itu, terus wawancara oh, manajer atau pemilik atau owner, oke. sama wawancara karyawan yang lain terkait kelancaran sistem itu. Jadi Oh, bisa 4 orang diwawancara, oke, Mas. bisa. Jadi nanti dicari. Ini maksudnya mencari kelebihan dan kekurangan. Oh, masih Mas. Oh, Hmm, kan kalau ada kekurangan, bisa kita berikan rekomendasi. Entah misalnya dari dari kekurangan jumlah, kan kita bisa rekomendasi penambahan jumlah tenaga ahli gitu kan. Atau ya Mas. kekurangan ini, karena kurangnya tenaga ahli, jadi sistem yang dipakai ini nggak efektif untuk Oh, tujuannya, ya oh, kan? Jadi oh, kita bisa kasih rekomendasi bagaimana caranya supaya sistem ini berjalan efektif. Bisa seperti itu. Jadi ini 4 orang yang diwawancara. Kalau pakai ini, oh, satu orang yang bekerja itu yang ditugaskan itu satu, ya kan dia ya Mas. sebagai informan kunci. Terus Ya Mas. yang kedua manajer atau owner, ya kan? Ya, Yang ketiga dan keempat paling tidak ada 2 orang karyawan yang merasakan dampaknya dari penggunaan sistem tersebut. oke. Nah, itu bisa. Nah, tapi identifikasi masalahnya kan bukan ini berarti kan? Kan Identifikasi Mas. masalahnya seperti yang Mas Luki bilang tadi. Itu yang seperti Mas Luki ceritakan tadi. Itulah identifikasi masalah. Karena begini Mas, apa pentingnya identifikasi masalah? Karena nanti ditanya, kenapa ngambil judul ini? Apa? Apa Betul. alasannya? Ada fenomena apa? Apa yang terjadi? Nah, Mas Luki bisa ceritakan ini. Karena penelitian itu yang paling penting adalah bukan istilah-istilah yang digunakan di dalam judul, bukan variabel-variabel yang baru. Penelitian itu yang paling penting adalah relevan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, di kantor itu ada permasalahan terkait beban kerja, sehingga sistem itu tidak efektif. Jadi mengukur sistem tersebut apakah Ah, efektif untuk eh, itu tadi Mas apa, terkait beban ah, kerja dan ah. juga produktivitas kerja gitu ya Mas. Efektivitas, bukan efektivitas, efektivitas penerapannya. Oh,
Oke, oke. Efektivitas sistem itu sesuai tujuan nggak? Kan misal, di rumahnya Mas Luki masang WiFi, misalnya ya, kan Ya, betul. tujuannya untuk supaya Mas Luki bisa belajar di rumah, contohnya ya. Ternyata WiFi yang Mas Luki pasang itu sering macet, Hmm, kan tidak mencapai tujuan artinya. Ngerti nggak? ngerti, paham, paham, Mas. Sama. Sistem ini tujuannya untuk apa? Tujuannya apa? Makanya efektif nggak? Berhasil nggak sistem ini? Nah, tapi dikaitkan dengan beban kerja karyawan. Beban kerja karyawan yang dimaksud, beban kerja si orang itu, Si orang bukan ini. karyawan pada umumnya. Nah, Kalau identik. Terus, izin Mas, izin tanya ya Mas. Kalau mm, eh, kalau kita mengangkat judul ini Mas, misalkan jebret itu, terus em, kayak ditanya nanti kayak ini, Mas, misalkan ini masalahnya apa gitu Mas. Nah, iya, biasa kayak kayak gitu kan Mas. itulah itulah jawabannya yang Mas Luki ceritakan tadi. Nah, supaya gampang, Mas Luki buat identifikasi masalahnya, supaya nggak bingung Oh, atau supaya tidak terbata-bata. ya Dibuat kayak itu gini. maksudnya itu Mas. Ah, Oh, ah, siap-siap Mas. supaya nggak. Itulah fungsinya. Misal, contoh, misal ya kita buat identifikasi masalah dari ini ya. Misal, sistem apa itu? Sistem itu S S di K, KMS S sih Mas. KMS, apa? Hah? KMS. KMS, Nah, oke? kayak gitu Mas. Oke. Sistem KMS diterapkan di PT apa? LPP gitu, Mas. Oke, Dengan tujuan apa? Agar agar apa? Ya kan? Oke. Namun eh, operator apa tadi? Kekurangan jumlah anggota. oh iya Mas, terus kayak nggak ada yang update di sistem itu loh Mas. Kayak misalkan ada karyawan baru nih, dia atau karyawan yang naik pangkat itu kadang-kadang nggak diupdate kayak gitu. Jadi menurut saya emang kekurangan dari operator gitu sih Mas. Apakah itu bisa diganti masukin sini ya atau enggak Mas? Bisa, bisa diupdate-nya misalnya diupdate terus. Karena dari katanya sih Mas, jadi kayak kayak dia memang membutuhkan tambahan lagi untuk admin di eh, SDM gitu. Tapi karena Ah, memang tidak di ACC, jadi si A ini jadi menanggung beban kerja yang ini mm, Mas, harus dan sebagainya. Terus misalkan ada surat masuk dari karyawan kayak cuti, pengajuan cuti dan sebagainya itu kadang nggak terurus gitu sih Mas. mm. Dan operator Dan sampai saat ini hanya satu orang yang menyebabkan beban kerja berlebih. Akibatnya pekerjaan jadi apa? kurang Ah, maksimal. ya, tidak maksimal. Nanti kan lebih jelas nih, lebih lebih lengkap nih atau lebih detail nih tidak maksimalnya dari sisi apa kan bisa diceritakan. Oh, oke oke siap siap. Apalagi ya inilah di PT apa tadi namanya? IP Agung narasi. Agro. Nah, anggap saya PT Agro. Kan? Oke. Kenapa kamu mengambil ini ditanya sama dosennya? Ada fenomena apa? Kenapa? Ada apa? Ya, jadi di tempat saya magang itu, Pak, ada namanya sistem KMS. Dia itu diterapkan sistem itu tujuannya untuk apa kan gitu. Nah, tapi masalahnya di PT itu mereka itu kekurangan operator atau kekurangan admin yang menjalankan sistem itu. Nah, sampai saat ini adminnya cuma satu, Pak. Nah, itu menyebabkan beban kerja berlebih kalau yang saya amati, gitu kan. Nah, karena dia beban kerjanya berlebih itu, pekerjaan itu jadi tidak maksimal.
karyawan itu bla 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 bla. Nah, itu kan dari sisi itu. Oh, Ini oke, ceritakan. oke. Makanya Pak, saya ingin meneliti nih, bagaimana sih sebenarnya identifikasi masalah yang Mas Luki ceritakan itu kan berdasarkan pengamatan awal, ya. Oh, ya Pengamatan jelas. awal itu namanya preliminary data, pre-riset atau data awal. Itu penting sekali data awal itu. Ya tetap. Itu Pak yang saya amati. Jadi kok kayaknya pekerjaannya nggak efektif jadinya. Padahal sudah ada sistem yang membantu, ya kan? Tujuan Hmm. adanya teknologi itu kan membantu. Nah, tapi kok jadinya tidak tidak maksimal karena karyawan tuh suka sering terkendala ini, terkendala ini, terkendala ini. Ya kan gitu. Nah, makanya itu Pak, saya pengen meneliti nih bagaimana sih sebenarnya implementasi sistem KMS di situ itu. Karena tadi kan data yang tadi itu kan hanya berdasarkan preliminary data, data awal yang saya amati, Pak. Nah, makanya saya ingin meneliti lebih dalam. Bagaimana terkait implementasi sistem tersebut, khususnya terkait beban kerja operator yang satu orang itu, dan nanti arahnya kepada efektivitas penerapan sistem tersebut kepada karyawan-karyawan yang lain, pekerjaan-pekerjaan karyawan yang lain. Itu alasannya. Itu bagus itu, Mas Luki. Nah, kan eh apa namanya istilahnya sistem KMS ini, misal contoh di PT Agro, misalnya sulit dapat data, misal kan bisa diganti pada PT apa PT UN misalnya. Nanti nama Oh, sistemnya diganti kan? Kan nama iya, sistemnya diganti tuh. ganti mas. PT-nya diganti. Nah, nanti masalahnya beda lagi. Iya benar mas. Ada lagi Hah? Jen. Kan Di tempat itu Jen. jadi mm, jadi latihan di sini dia identifikasi masalah. Nah, sama seperti yang di atas. Ini namanya preliminary data atau data awal. Jadi berdasarkan contoh ya, berdasarkan 5 poin ini misalnya muncullah alternatif judul. Nah, pengaruh penerapan SIM atau IT atau apa nanti dan perilaku cyberloving terhadap produktivitas kerja. Kenapa? Kenapa bisa kenapa kepikiran judul ini? Emangnya ada apa sih di PT UN kan gitu? Gini Pak, saya lihat di PT UN itu karyawannya masih sulit ini menerapkan IT karena mereka kebiasaan manual, terus disuruh IT itu kayak transisinya tuh lambat, sulit. Masih kadang-kadang nulis, kadang-kadang ngerekapnya di buku folio, misal contoh gitu kan. Ya. Nah, nah, tapi ada tetapinya. Tapi Pak, kalau bukan yang berurusan dengan pekerjaan atau bukan yang berurusan dengan sistem tentang pekerjaan, karyawan tuh sering main, Pak. Misalnya pakai komputer tuh untuk YouTube-an, pakai internet kantor untuk sosial media. Kadang-kadang ada juga yang main game online di komputer kantor. Nah, itu namanya perilaku cyberloving. Tapi mereka main gitu, Pak. Nah, kalau saya lihat-lihat kan gitu. Kalau saya lihat-lihat memang di kantor ini juga karena adanya IT itu kayaknya eh, karyawan tuh stres karena bosnya itu jadi kayak lebih gampang menghubungi gitu loh Pak. Misalnya gitu ya, lebih gampang menghubungi. Jadi eh, apa karyawan itu kadang-kadang kerjaannya tuh berlebih. Kadang udah jam istirahat masih disuruh kerja, masih disuruh buat ngerekap ini di sistem ini gitu. Bahkan hari libur pun masih disuruh kerja, suruh ngerekap data ini, suruh nganalisis data ini gitu. Nah, makanya disinilah yang ingin saya lihat, Pak. Bagaimana pengaruh penerapan sistem sistem ini kan SIM, sistem informasi manajemen, bisa sistem tertentu, ya kan? Sistem IT atau apa, dan perilaku cyberloving yang ditunjukkan oleh karyawan terhadap produktivitasnya. Ini cocok. Hmm. Jadi masuk ke vokasi. Kenapa bukan kinerja produktivitas dong? Kan implementasi kita kan vokasi apa istilah praktek.
Makanya yang Iya, dilihat produktivitas. produktivitasnya ya, Mas. Terus Mm-mm. Bukan kinerjanya. kan Kinerja kan kinerjanya. konseptual, iya. Itu. Nah, terus apa lagi? Apa yang mau dikomentari atau apa yang mau ditanyakan? Oke, Mas. Coba. Misalkan judul ini ter-ACC, Mas. Misal. Tahapan selanjutnya itu kayak gimana, Mas? Misalkan yang ter-ACC istilahnya yang ini pengaruh penerapan SIM Mm, berlaku cyberbullying terhadap produktivitas kerja. Nah, itu mm. langkah-langkah selanjutnya itu gimana, Mas? Si Oke. Langkah gambaran dulu. selanjutnya, ya sebenarnya langsung susun latar belakang. Hmm, Langsung buat proposal harusnya. Kan D4 kan setara dengan S1, cuman bedanya D4 itu lebih ke praktek. Nah, harusnya langsung buat proposal secara umum langsung buat proposal, langsung buat latar belakang. Cuman kalau itu kan tadi kalau di ACC. Kalau tidak di ACC judulnya, kalau judulnya tidak di ACC, langkah yang Mas Luki lakukan, ulangi lagi tahap 1 2 ini, ya kan? Ulangi lagi tahap 1 2 ini. Nah, jadi makin banyak identifikasi masalah yang Mas Luki buat, makin banyak alternatif judul yang muncul. Ya hmm, kan? Ini kan masih sebatas 5 nih karena ada 5 poin, ya kan? Karena ada 5 poin, maka alternatif judul yang muncul misalnya kita bisa hasilkan seperti ini sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan. Nanti kalau misalnya ada 10 poin, 15 poin misalnya, ya apa alternatif judulnya bisa makin banyak sesuai dengan topik-topik yang muncul nanti di poin-poin ini. Tuh. Nah, Sempet, kemudian hmm, sempet, kemudian tanya, kalau sempet, sempet tanya ke dosennya, Mas, kayak pengaruh apa istilahnya. Eh, jadi ya istilahnya misalkan yang ambil di puskesmas itu, Mas, terus kayak eh, pelayanannya itu masih kurang baik dan sebagainya, itu kata kata dosen jangan ngambil itulah, itu udah apa ya, udah kami udah bosan dengan topik tersebut kayak gitu, Mas. pelayanan. Iya, Mm-mm. kayak gitu, Mas. Jadi nanti Mm. apakah pelayanan tersebut sudah menerapkan pelayanan prima atau memang Mm. dari hasil dari apa, hasil dari pelayanan tersebut masih dirasa masyarakat itu masih kurang gitu, Mas. Kan banyak Udah puskesmas biasa puskesmas sih. yang itu ditanya, oh ini kalau saya sudah bosan dengan judul ini. Kak, gitu, Mas. Kearsipan juga digituin, Mas. Jadi kayak saya sudah bosan dengan topik-topik ini. Semisal pepetnya pakai itu, bagaimana Mas cari alasannya supaya dosen mau menerima judul itu, Mas?
Tes, tes. Oh, masuk mas. Halo, oke, maaf, maaf. Aman-aman mas. Tinggal berapa menit lagi mas? Santai aja. Oke, eh tadi apa ya pertanyaannya saya lupa. Oh ya, Oh izin. iya, pelayanannya udah apa tentang pelayanan sih udah bosen gitu. Nah, Oh, sebenarnya so. judul yang judul yang kedua ini juga udah banyak banget, udah sering banget nih. Analisis Mas. implementasi dan lain-lain ini sebenarnya sudah banyak banget sebenarnya. Nah, cuman sekarang tergantung kita. Kan begini, Pak. Kan setiap 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 perusahaan kan beda-beda karakteristiknya. Sistem yang dipakai pun beda-beda. Misal contoh, setiap perusahaan kan pasti punya sistem absensi misalnya, ya. Tapi kan kita tidak bisa menyamakan, walaupun kakak tingkat yang kemarin sudah menganalisis penerapan sistem absensi di PT lain, kan setiap kantor, setiap perusahaan punya karakteristik masing-masing. Karakteristik yang dimaksud itu dari sisi jumlah SDM, kemampuan SDM, ya kan? Sistem yang dipakai absensinya mungkin beda-beda. Jadi kan kita nggak bisa samakan, Pak. Nah, pada PT Agro ini punya punya permasalahan sendiri, di mana mereka menerapkan sistem KMS yang tujuannya agar ini bla 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 bla, tapi ternyata yang operatornya cuma satu, Pak. Itu yang ingin saya teliti, bagaimana operator yang satu menjalankan satu sistem ini terhadap semua karyawan. Makanya saya pengen lihat nih, bagaimana tentang eh, terkait efektivitas sistem ini. Efektif apa enggak? Karena cuma satu orang. Itu harusnya jawabnya gitu. Nah, kalau yang pertama, sebenarnya sih saya rasa cyberloving ini topik yang jarang. Karena ini di bidang manajemen SDM ini. Dulu Ya benar banget, mas. 3 tahun yang lalu, ada yang saya rekomendasikan cyberloving 3 tahun yang lalu. Jarang cyberloving ini, jadi unik dia. Unik jadinya. Urutnya gimana mas? Hmm? Urutnya gimana mas? Unik karena jarang yang pakai, jarang yang Oh, tahu, jarang yang tahu istilah ini. Tuh, jarang dipakai juga. Jadi kalau mau dikuantitatifkan begini, kalau mau dikualitatifkan misalnya, contoh aja ya, pakai kata analisis aja. oke, oke, mas. Yang diteliti seberapa seberapa sering
frekuensi cyberlovingnya, seberapa tinggi tingkat perilaku cyberlovingnya, apakah itu apakah perilaku cyberloving itu menunjang atau mendukung produktivitas kerja. Karena cyberloving itu ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Tuh. Atau supaya tidak rancu ini ya, ini saya khawatir dosennya ngarahnya ke kuantitatif nih. Supaya tidak rancu, jadi analisis perilaku cyberloving karyawan PTUN terkait dampak negatif dan positif pada produktivitas karyawan di PTUN. Seberapa sering dalam sehari mereka melakukan perilaku ini? Seberapa tinggi frekuensinya, tingkatnya? Iya. Misal jam kerja ada 8 jam misalnya, ya. Nah, satu hari itu berapa jam atau berapa menit mereka menghabiskan waktu untuk cyberloving? Kapan aja waktunya? Siapa aja yang melakukan ini? Banyak nggak karyawan yang melakukan ini? Saya yakin sih banyak karena cyberloving itu ruang lingkupnya luas, sosial media sampai jaringan wifi, jaringan wifi kantor itu kalau dipakai bukan untuk keperluan pekerjaan maka masuk perilaku cyberloving. Lalu setelah itu terkait apa dampak negatifnya, apa dampak positifnya. Nah, jadi ada tiga rumusan masalah. Ada tiga rumusan masalah tuh pertanyaan nantinya di bab satunya. Oke, oke, oke. Saya rasa ini yang unik. Jarang yang pakai, jarang yang tahu istilah ini. Tapi susah nggak Mas itu termasuknya? Yang Enggak, enggak, ini kan wawancara nanti. Wawancara dan observasi nih. Enggak, tergantung nanti kan di PT UN, tergantung ininya. iya, paham. Hmm. Sebenarnya di PT Agro juga bisa. Bisa Mas ini. Soalnya ada yang sampai ketiduran juga karyawan sering Ah, main HP. Jadi mereka, jadi kan istilahnya mereka sering main HP gitu saja. hmm, Terus ada yang sampai ketiduran juga eh, kayak gitulah bisa. masalahnya. Jadi wawancara ini. Nah, yang diwawancara karyawan yang lebih banyak. Untuk Yang eh, awal tahap awal gitu Mas, itu berapa yang di wawancara Mas? apa tahap awal apa maksudnya? Tahap istilahnya istilahnya misalkan dosen nih udah Hmm, tak ceritain kayak gitu Mas. Misalkan hmm. dia butuh butuh penunjang data awal, misalkan terus wawancara berapa orang atau gimana gitu Mas. Oh, nggak perlu kan udah ada ini, udah ada hasil observasi. Hmm, Saya lihat Pak, mereka tuh sampai ketiduran gitu. Sampai ketiduran sambil bahkan ada yang bawa stick PS loh Pak gitu. Bohong-bohong dikit lah. Bahkan ada yang sampai bawa stick PS, main PS di komputer kantor.
Nah, sebenarnya itu kan untuk refreshing sebenarnya ya. Itu kan tujuannya refreshing. Tapi disitulah yang ingin saya teliti. Refreshingnya itu, cyberlovingnya itu berdampak positif atau negatif pada produktivitasnya. Oh, Itu. Kalau dia berdampak positif, misalnya, atau paling tidak minimal tidak ada penurunan kinerja atau tidak ada dampak yang berarti kepada hal negatif terjadi pada produktivitasnya, ya enggak masalah berarti. Artinya, cyberloving ini bisa menjadi solusi di tengah kebosanan karyawan. oh, paham, paham, paham. Tapi dampak negatifnya ada nggak? Itu. Iya, harus harus ada dampak negatif dan positif kan untuk bisa diteliti. Iya. Heeh. Enggak, maksudnya gini, dampak negatif dan positif ini bukan tidak mesti ada atau tidak. Kalau misalnya hanya ada dampak positif dan tidak ada dampak negatif ya nggak masalah. Tapi kemarin dosenku bilang kayak gitu, Mas. Jadi harus Apa? ada dua dampak negatif dan positif. Misalkan cuma hanya positif saja itu tidak bisa dikatakan untuk dilanjutkan penelitian. Katanya Oh seperti ya itu, Mas. udah, cari dampak negatifnya aja berarti kalau gitu. Dampak negatif, karyawan lupa waktu. Jadi harus harus ada dua-duanya gitu, Mas. Antara Ya positif dan boleh, negatif. boleh, boleh, nggak masalah, nggak masalah. Boleh, Iya sih, Mas. nggak masalah itu, boleh. Jadi kan ada 3 pertanyaan di rumusan masalahnya nanti. Nah, saya Oke, rasa kalau dari judul-judul ini sih ini paling yang paling masuk ya, Mas. Paling kayak paling udah didapat gitu ya, Mas. paling unik nih. Apalagi buat identifikasi masalahnya gampang, ya kan? Ya benar benar benar, Karyawan Mas. tinggal ditambahin. Karyawan sering ketiduran, misalnya gitu, dan lain-lain kan. Nah, nanti kalau pakai cyberloving maka IT ini masuk juga. Dia belum paham IT, transisi IT-nya masih kendala. Tapi kok cyberloving, ngerti nggak? Oh, paham paham paham, Mas. Eh, tapi kok cyber loving, yo harusnya kalau sudah cyber loving harusnya mereka gampang pakai IT, ya kan? Iya iya Nah, paham. disitulah ada gap di situ. Oh iya, Di Mas. situ ada Jadi gap. oh mungkin jelaskan sedikit tentang gap, Mas. Jadi masih agak suka kebingungan, Mas, tentang gap. Gap itu banyak jenisnya, banyak jenis gap. Jadi gap gini, gampangnya gini deh ya. Gap itu banyak jenis sebenarnya, banyak jenis, banyak istilah. Tapi supaya gampang dipahami, gap itu macam-macam. Ada perbedaan antara teori dengan teori. Perbedaan itu tidak sesuai. Ada perdebatan teori dengan teori. Teori satu bilang, contoh ya, contoh. Ya, Teori Mas. satu bilang cyberloving ini berdampak negatif. Tapi teori yang kedua bilang cyberloving berdampak apa positif. Nah, Positif. itu gap. Nah, itu udah gap tuh. Oh, Perbedaan teori teori satu dengan teori yang lain. dari dua. Oh, berarti antara teori Ya, ke teori gitu antara ya, Mas? teori. Itu pertama. Gap yang kedua, perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain atau penelitian kedua. Penelitian yang pertama bilang, penelitian yang pertama bilang karyawan nggak boleh cyberloving. Tapi penelitian yang kedua bilang boleh pakai cyberloving untuk refreshing. Nah, beda kan? Itu gap yang kedua. Gap yang ketiga, ada perbedaan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Gap yang keempat, ada perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan kenyataan di lapangan, di lokasi penelitian kita. Gap yang kelima, ada perbedaan antara lapangan penelitian yang satu di tempat lain dengan lapangan penelitian yang lain. Itu aja gampangnya gap itu. Nah, contoh seperti ini. Contohnya, karyawan di PT UN itu eh, masih awam tentang IT, masih kesulitan. Mereka masih kadang-kadang kalau kerja masih masih rekap manual, misalnya, karena kesulitan pakai IT misalnya contoh. Tapi ternyata mereka sering cyberloving. Itu kan gap, tidak sesuai.
Ya kan? Oh iya, benar-benar Mas. Seharusnya Kenyataan dia, satu dengan kenyataan kedua kan nggak sesuai. Harusnya oh iya, secara iya. logika, ya kan? Secara logika Ya, harusnya karyawan yang dia, awam i- tentang IT harusnya nggak cyber loving dong, karena dia nggak tahu IT. Tapi kok malah mereka IT-nya cyber lovingnya lebih maju daripada pemahaman IT-nya. Ah, itu gap. Nggak ada gap itu. Tuh. yes, yes, yes. Nah, itu dijelasin. Sehingga karyawan sering ketiduran dan lain-lain. Saya rasa ini deh yang masuk nih. Ini di kualitatif nanti nih, wawancara. Kalau Nanti kualitatif gitu, minimal sampel berapa berapa gitu sih Mas? nggak ada Pada minimal umumnya. dia. Nggak ada minimal kalau kualitatif. Yang penting sudah dapat jawaban yang konsisten aja. Hmm, Contoh, berarti oke, oke, Mas. contoh, Mas Luki tanya saya ganteng nggak? Saya bilang ganteng, ya kan? Belum dong, nggak bisa dong Mas Luki ngambil kesimpulan hanya dari pendapat saya, ya kan? Nah, Mas Luki tanya cewek, teman ceweknya, saya ganteng nggak? Enggak, katanya gitu kan? Lah, tadi yang satu bilang ganteng, yang satu bilang enggak, ya kan? Belum bisa kita ambil kesimpulan. Tanya lagi orang ketiga, saya ganteng nggak? Ganteng. Nah, jadi jumlah informan yang kita wawancara itu tidak ada batasnya, cuman sampai apa istilahnya? Sampai kita sudah dapat menemukan jawaban yang konsisten, stop di situ. Kalau tiga orang pertama jawabannya sudah sama, gue sudah nggak usah dilanjutin lagi. Oh, Kalau oh, tiga paham, orang paham, pertama, paham. hmm. Kalau tiga orang pertama jawabannya sudah sama, saya ganteng nggak? Ganteng. Saya ganteng nggak? Ganteng. Saya ganteng nggak? Ganteng. Ya wes sudah ganteng. Nggak usah dilanjutin lagi. Tuh. Oh, oke, oke. Nah, begitu kalau wawancara. Jadi tidak terbatas pada jumlah, tapi dia berorientasi pada kualitas jawaban. Tuh. Jumlahnya ya tergantung itu, tergantung jawabannya. Kalau memang satu, dua, tiga belum konsisten, ya kita lanjut ke orang keempat, orang kelima, orang keenam. Nah, nanti kalau konteks yang ini, yang Mas Luki wawancara itu, pertama, yang paling banyak, yang lebih banyak diwawancara itu, ini karyawan, 3 orang karyawan. 3 orang karyawan, mungkin nanti 1 orang manajer. 1 orang manajer atau 1 orang owner. Atau Kepala manajer umum bagian lah. itu, kepala Atau bagian itu Mas. bukan, bagian HRD. Oh, oke, Bagian oke. HRD yang diwawancara. Heeh. Ini kan terkait MSDM, berarti bagian HRD. Mungkin 3 orang informal, 3 orang karyawan, sama 1 orang bagian HRD. Udah cukup itu. Nggak usah banyak-banyak. Cukup. Kemudian, Mas, kan kalau sudah di ACC, maka langkah selanjutnya mulai menyusun latar belakang. Ya kan? Nah, latar belakangnya udah jadi di sini. Satu poin ini bisa Mas Luki kembangkan menjadi 2 atau 3 paragraf nih. Satu poin ini. Begitu juga poin kedua. Kembangkan jadi 2 atau 3 paragraf. Begitu juga poin-poin selanjutnya. Udah beres. Tinggal lengkapi, tinggal lengkapi komposisi-komposisi latar belakang yang lain. Nah, itu lain lagi urusannya. Inilah fungsinya identifikasi masalah. Jadi kita tahu fenomenanya, kita tahu masalahnya, sekaligus memudahkan kita menyusun latar belakang. Karena poin-poin inilah yang menjadi latar belakang nanti. Hmm, iya, iya, benar-benar Mas. Poin-poin ini yang menjadi latar belakang. Sama juga kalau judul yang di bawah ini. Ya poin-poin ini yang jadi latar belakang nanti. Yang diceritakan di latar belakang. Boleh mulai dari sini. Boleh langsung kembangkan jadi 2 atau 3 paragraf. Lalu lanjutkan 2 atau 3 paragraf. Lanjut lagi 2 atau 3 paragraf. Kan?
Udah jadilah sebagian dari latar belakang. Tinggal dilengkapi komposisi-komposisi latar belakang yang lain. Iya. Kalau judulnya nggak di ACC, ulangi lagi tahap satu 2 ini. Hmm. Ulangi lagi, cari lagi targetnya. Setelah itu cari target, setelah ketemu target, buat identifikasi masalahnya. Mungkin, mungkin kalau tidak di ACC, misalnya mungkin mungkin kita kurang peka di sini, ya kan? Ini kan baru 5 nih, ya kan? Ya. Mungkin kita kurang peka di sini, maka tambah lagi coba nanti identifikasi masalahnya tambah 10 atau berapa gitu, barulah kelihatan alternatif-alternatif judul yang bisa kita ambil. Mana kira-kira yang unik? Gitu. Kalau ini kan unik sudah. Tambah unik lagi kalau misalnya ini, tambah unik lagi judul ini khusus pada karyawan berusia di atas 50 tahun. Spesifik pada karyawan usia 50 tahun ke atas. Oh, lebih bagus lagi. Karena sesuai dengan ini, sesuai dengan apa istilahnya identifikasi masalahnya. Biasanya kan Oh, karyawan di atas 50 tahun atau baby boomer gitu kan, ya. dia kesusahan IT. Ya, benar-benar. Heeh. Tapi kalau main HP paling cepat. Ya kan, kalau buka sosial media, wah lincah, gitu Ya. kan. Tapi disuruh disuruh ngisi apa pakai Excel atau apa, wah kesulitan. Ah, cocok, cocok pakai karyawan di atas 50 tahun. Kenapa? Kenapa nggak karyawan pada umumnya aja? Gitu kan misalnya, ya supaya unik, Pak. Jadi kan fenomenanya kalau baby boomer itu kan apa transisi dari manual ke IT-nya itu sulit. Gitu. Saya ingin teliti eh, karyawan di atas 50 tahun. Tapi mereka sebenarnya aktif banget di sosial media, Pak. Nah, kan gitu. Kok nggak seimbang ini, kok nggak berbanding lurus, kan gitu. Boleh juga. Itu pilihan, pilihan. Tambahan Iya, Mas. karyawan di atas 50 tahun itu pilihan. Oke. Gitu, Mas Luki. Ada pertanyaan? Ada komentar? Eh, aman sih Mas untuk ini. Jadi Aman ya? lebih lebih apa ya, lebih, Hmm. lebih terbuka, lebih tahu itu Hmm. perincian-perinciannya bagaimana, eh, Hmm. perincian masalah itu. Mas. Hmm. Ya intinya kalau judulnya ditolak ya ulang lagi dua Ulang langkah lagi itu. nih Mas. Lebih peka lagi di identifikasi masalah. Gitu. Itu aja. Yang penting intinya penelitian itu relevan, kena dengan di mana kita ingin melakukan penelitian. Sehingga apa yang kita lakukan melalui skripsi itu dapat bermanfaat buat tempat itu. Tuh, itu dia. Oke, Oh ya Mas, kalau eh, ya. Hmm, ada tipsnya Mas. Kayak apa ya? Kita peka terhadap masalah gitu Mas. Jadi hmm. supaya kita bisa menguliknya jadi lebih dalam gitu Mas. Itu terakhir itu sih Mas. Eh, itu kita harus ngeliat-ngeliat sih memang. Apa ya istilahnya kalau misalnya besok Mas Lucky di PT UN misalnya besok, ya itu ngeliat-ngeliat aja. Ngeliat-ngeliat aja fenomena apa sih yang dilakukan karyawan, ngapain aja sih kalau jam istirahat, misalnya gitu. Jam kerja ngapain aja sih, ya gitu-gitu aja sebenarnya untuk peka itu. Mm-mm. Nggak Iya usah Mas. terlalu di, nggak usah terlalu di apa ya, nggak usah terlalu diambil pusing lah. Oh, iya ya. Benar Mas. Heeh. Siap. Nah, Oke, udah iya. Mas, makasih Mas. Sama-sama. Semoga lancar ya. Ingat, apapun yang terjadi, ulang lagi langkah ini. Ya, Siap, siap. identifikasi masalahnya lebih banyak, lebih peka, lebih banyak alternatif judul yang muncul. Kemudian, kalau salah satu judulnya nanti di ACC, maka langkah selanjutnya buat latar belakang. Ya, latar belakang dari poin-poin ini. Oh, ini. Oh, oke. Itulah latar belakang. Udah simpel. Nggak perlu bingung. Sudah ada judul misalnya, Mas Luki sudah ada judul, tapi mau nulis apa di latar belakang malah nggak tahu, percuma juga. Iya benar Mas. Sering-sering terjadi. Iya,
judulnya bagus-bagus, tapi nggak tahu mau nulis apa di latar belakang kan percuma. Maka disitulah fungsinya identifikasi masalah. Ah, siap, Jadi siap. gampang kita nulis. Udah ada tinggal Siap. dikembang. Oke, 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 Mas. semoga lancar ya Mas Luki ya. Amin, amin, Mas. Makasih, Ini mau Mas. di screenshot atau gimana? Oh, screenshot boleh, Mas. Screenshot. Ya, Atau screenshot dikirim, aja. Mas. Dikirim boleh, Dikirim Mas. boleh, dikirim boleh. Dikirim aja, Mas. Ya, oke. Semoga lancar Mas Luki, semoga sehat ya. Siap. Amin, makasih ya, Mas. Eh, ya, Mungkin next kalau rekomendasi. kalau butuh-butuh lagi mungkin tak WA lagi, Mas. Mungkin Ah, kedepannya. boleh, boleh. Ya, rekomendasi saya judul yang kedua ya, Ya, Mas. secara kualitatif. Nanti pertanyaannya ini. Oke, Oke, Mas. kalau begitu Mas Luki, semoga lancar semua, semoga sehat, semoga sukses. Kita akhiri dulu sesi siang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Yes.